wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis tentang bab meluruskan shaf, hadis terakhir dari bab ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, bittu inda khalati Maimunah, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, yang ini merupakan salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka di tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Faqumtu an yasarihi, dan aku pun ikut sholat dengan berdiri di samping kirinya. Jadi ketika Nabi sedang sholat, Abdullah ibnu Abbas yang saat itu masih kecil ikut sholat juga, tapi berdiri di samping kiri beliau. Fa akhadha bi udhunayya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang bagian telinganya. Fa adarani an yaminihi, kemudian memutar ke sisi kanannya. Al-makna ijmali, makna global dari hadis ini, kana as-sahabi al-jalil habrul ummah, as-sahabiyul jalil sahabat yang mulia, habrul ummah tinta umat ini, wa turjumanul Quran dan juga penerjemah jiddin wajtihadin fi tahsilil ilmi wa tahqiqih, itu memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari ilmu dan mentahqiqnya. Hatta balagha bihi tahqiq an bata inda khalatihi, sampai-sampai beliau sengaja bermalam di rumah bibinya, yang mana bibinya ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyattali'a bi nafsihi ala tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyaksikan bagaimana tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, dan ketika Nabi melakukan qiyam lail, qama Ibnu Abbas liyusalliya bi salatihi, maka Ibnu Abbas ikut salat bersama beliau. Wa sara an yasarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'muman, namun beliau berdiri di sebelah kiri Nabi sebagai makmum. Beliau berdiri di sebelah kiri Nabi sebagai makmum. Wa li annal yamina huwal ashraf wa huwa mauqiful ma'mum minal imam idza kana wahidan, akhadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqamahu an yamini. Maka karena bagian kanan shaf itu lebih utama, lebih mulia, dan itu adalah tempat makmum apabila dia sendiri. Jadi makmum, ketika makmumnya itu satu, dia berdiri di sebelah imam sejajar dengan imam. Jika makmumnya sendiri, jika makmumnya lebih dari satu, maka mundur. Di sini makmumnya hanya Abdullah bin Abbas saja, maka
yang tadinya beliau berada di sebelah kiri Nabi, sama Nabi diputer, ya, dipegang kepalanya, diputer lewat belakang, ya, untuk berdiri di sebelah kanan imam. Karena ini tempat makmum, ya. Ini adalah tempat makmum apabila makmumnya berapa? Satu orang, ya, satu orang. Dan ini sejajar, ya. Ini sejajar, walaupun dalam sebagian madhab itu ada mundur sedikit, ya, agak mundur sedikit, tetapi zahir hadis ini menjelaskan sejajar, ya, antara makmum dan antara imam, ya. Nah, ini makna hadis, ya. Dalam hadis ini terdapat perbedaan pendapat, ya, dari kalangan ulama, ya. Al-masyhuru min madhabil imami Ahmad, ya, yang masyhur, yang terkenal, ya, dalam madhab Imam Ahmad, fasadu salatil makmum idza kana waqifan an yasaril imam ma'a khuluwi yaminihi, ya. Rusaknya salat makmum ketika berdiri di samping di sebelah kiri imam apabila dia sendiri. Jadi hukum salatnya itu batal, ya. Ini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, ya. Artinya, ya, perbedaan pendapat ini, ya, judulnya apakah makmum yang berdiri di sebelah kiri imam sholatnya itu sah atau tidak, sholatnya itu batal atau tidak, ya. Pendapat pertama yang terkenal di kalangan Imam Ahmad, ya, al-masyhur min madhabil imami Ahmad, ya, bahwa sholat makmum tadi rusak. Artinya kalau rusak itu sah atau tidak? Tidak sah, harus diulang, ya. Jika makmum berdiri di sebelah kiri imam, ya, sementara dia sendiri, ya, maka sholat makmum tadi rusak, fasad, ya. Wa dhahaba jumhurun minal ulama, ya. Adapun jumhurul ulama, ya, wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah, di antaranya imam madhab yang tiga, Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, ya. Mereka berpendapat ila sihhati sholati, sholatnya sah, walau ma'a khuluwi yaminil imam, walaupun sebelah kanan imam itu kosong. Jadi ketika, ya, makmum berdiri di sebelah kiri imam, ya, hukum sholatnya itu sah. Inda jumhur, ya, menurut pendapat jumhur, ya, walaupun samping kanannya itu kosong. Wahia ar-riwayat tsaniyah anil imami Ahmad, dan ini juga riwayat kedua dari Imam Ahmad, ya. Riwayat pertama, pendapat pertama Imam Ahmad tidak sah, ya. Namun riwayat kedua al-Imam Ahmad bersama jumhur sah sholatnya. Wakhtaraha ba'du a'immah ashabihi, ya. Dan ini juga dipilih oleh teman-teman beliau Imam Ahmad rahimahullah, mustadillina bihadzal hadis. Apa dalilnya hadis ini? Hadisul bab, ya. Dalil yang menunjukkan sahnya sholat itu hadisul bab, ya. Bagaimana istidlalnya? Ya, bagaimana, ya, bentuk sisi pendalilannya dari hadis tadi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik Abdullah ibnu Abbas ke sebelah kanan tanpa menyuruh Abdullah ibnu Abbas mengulangi sholatnya. Jelas? Jadi Nabi narik, memindahkan, ya, Ibnu Abbas dari kiri ke kanan tanpa menyuruh apa? Tanpa menyuruh Ibnu Abbas mengulangi sholatnya. Ini dalil apa? Ini dalil bahwasanya sholat di sebelah kiri imam, ya, itu hukumnya sah atau tidak? Sah, ya, hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Jadi boleh, ya. Kenapa? Karena Nabi, ya, hanya membenarkan posisi Ibnu Abbas yang tadinya di kiri ditarik ke sisi kanan tanpa Nabi menyuruh untuk mengulangi sholat Ibnu Abbas. Kalau seandainya sholat itu tidak sah, maka pasti Nabi akan nyuruh Ibnu Abbas mengulangi sholatnya, ya. Kenapa? Karena dalam kaidah takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan, ya. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan, ya, di waktu yang dibutuhkan. Kalau seandainya, ya, sholat Ibnu Abbas itu tidak sah, pasti Nabi akan menyuruh mengulangi sholatnya, ya. Sebagaimana Nabi pernah menyuruh seorang yang sholat dalam keadaan tidak tumakninah. Begitu dia salam, kata Nabi, ya, sholli fa innaka lam tusalli,
ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Ya, karena engkau belum sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat tanpa tumakninah itu tidak sah. Ya, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Berdiri kamu ulangi sholatmu karena sungguh engkau belum sholat. Ya, ini pasti disuruh ulangi. Nah, pada masalah Ibnu Abbas tadi, Nabi tidak nyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi sholatnya. Nah, maka dari istidlal ini jumhurul ulama berpendapat bahwa sholatnya makmum di sisi kiri imam ya itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi ya mengurangi kesempurnaan sholat. Kenapa? Karena shaf yang paling utama adalah sebelah kanan apabila makmum cuma satu. Ya, apabila makmumnya cuma satu. Nah, ini ya tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hadis tadi. Ma yukhadhu minal hadis ya. Faidah dari hadis. Al afdal lil ma'mun ay yaqif an yaminil imam idza kana wahidan. Yang utama bagi makmum untuk berdiri sejajar di sebelah kanan imam apabila dia sendiri. Nah, ini menggunakan kalimat al afdal yang lebih utama. Berarti kalaupun dia berdiri di sisi kiri imam, ya itu tidak mengurangi keabsahan sholat. Yang kedua, sihah wuqufil ma'mum an yasaril imam ma'a khuluwi yaminihi. Sahnya sholat seorang makmum yang sendiri di sebelah kiri imam, ya, dengan kosongnya shaf kanan. Ya. Kenapa? Likaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubdil salata Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya Ibnu Abbas. Artinya Nabi tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi salatnya. Kalau seandainya itu salat tidak sah, maka pasti Nabi akan menyuruh untuk mengulangi salatnya. Annal ma'mum al-wahid idza waqafa an yasaril imam ya. Jika makmum yang sendiri itu ya berdiri di sisi kiri imam fastadara ila yaminihi ya, kemudian dia hendak pindah ke sebelah kanan ya, ya'ti minal khalfi, lewat belakang imam, bukan lewat depannya. Karena apa? Lewat depan imam itu ada ancaman sendiri ya. Lewat depan imam itu berarti melewati orang sholat. Ini merupakan salah satu dosa besar ya. Melewati orang yang sholat itu merupakan salah satu dosa besar. Ya'ti minal khalfi, dia datang dari belakang ya. Dia pindahnya dari belakang imam. Kama warada fi ba'di alfatil hadis fil Bukhari, sebagaimana datang dalam sebagian lafaz hadis dari riwayat al-Imam al-Bukhari. Kemudian annal amala fis salat idza kana masyru'an li sihhatiha la yadurruha. Gerakan di luar salat ya. Gerakan di luar gerakan salat ya. Ketika itu untuk kesempurnaan salat, untuk kebaikan salat ya, maka tidak membatalkan salat. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan menggendong Umamah ya. Ketika berdiri digendong, ketika ruku atau sujud ya diletakkan di tanah. Kemudian Nabi juga ya pernah sholat ya, lagi sholat kemudian membukakan pintu bagi Aisyah ya. Jadi gerakan-gerakan di luar sholat ya, kalau itu dibutuhkan untuk kekhusyuan sholat, maka tidak membahayakan sholat. Maka dikiaskan ya, seorang yang sedang sholat lantas HP-nya berbunyi ya, dia boleh ambil HP kemudian matikan tuh HP ya. Dia lagi sholat nih, kemudian ada telepon masuk, boleh bagi dia untuk ngambil HP-nya lantas dimatikan ya. Ingat, langsung dimatikan, bukan dijawab saya sedang sholat ya. Karena ini gerakan di luar sholat, tetapi untuk membantu kesempurnaan sholat, maka itu tidaklah mengapa. Maka itu tidaklah mengapa. Kemudian ya, seorang yang melangkah dari shaf belakang ke shaf depan ya.
Ketika sholatul jamaah, ya, ketika dia sedang sholat jamaah, ia dapati saf depan itu kosong, maka ia melangkah, ia berjalan. Nah, berjalan ini ada nggak dalam gerakan sholat? Berjalan ini termasuk gerakan sholat tidak? Tidak. Tapi karena ini ya, berhubungan langsung dengan ibadah sholat, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memutar, Ibnu Abbas ya, memutar, ini gerakan sholat apa bukan? Bukan. Tetapi karena ini berkaitan ya untuk kesempurnaan sholat, maka tidaklah mengapa ya. Berikutnya, sihah musafatis sabiyyi wahdahu ma'al balik. Sahnya menjadikan anak kecil ya sebagai makmum ya. Sahnya menjadikan anak kecil sebagai makmum. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ibnu Abbas, yang mana saat itu Ibnu Abbas masih kecil, dijadikan oleh makmum ya. Berikutnya, masyru'iyah salatil lail wastihbabuha ya, bisa pensyariatan salat lail dan juga anjurannya ya. Berikutnya, ijtihadu Ibnu Abbas wa hirsihi ala tahsilil ilmi wa tahqiqih. Semangatnya Ibnu Abbas ya dalam mencari ilmu dan mentahqiqnya atau menelusurinya ya. Berikutnya ya, annahu la yushtarat li sihhatil imamah an yanwiyal imam qabla ad-dukhuli fi sholati annahu imam. Tidak disyariatkan ya meniatkan sebagai imam ya, padahal sebelumnya tidak ada niatan jadi imam ya. Jadi menjadi imam itu tidak perlu niat ya. Nabi ketika dia sholat sendiri itu niatnya jadi imam atau jadi makmum? Nabi ketika sholat sendiri ya, dalam masalah ini Nabi ketika sholat sendiri itu niatnya jadi imam apa munfarid? Munfarid, dia sholat sendiri ya, tidak meniatkan imam ya. Tiba-tiba Ibnu Abbas menjadi makmum ya. Tiba-tiba Ibnu Abbas menjadi makmum. Jadi awalnya Nabi niatnya apa? Munfarid ya. Lalu ada makmumnya, berarti Nabi jadi apa? Perubahan dari munfarid ke imam ini tidak perlu disyaratkan ya. Niat ya dari munfarid menjadi imam itu tidak bersyarat ya. Artinya seorang ketika dia niat munfarid ya, dia niatnya sholat sendiri, kemudian datang orang lain bermakmum kepadanya, dia nggak perlu merubah dirinya menjadi imam, nggak perlu ya. Karena ini la yushtarat, tidak disyaratkan ya. Nah, dia disolat seperti biasa saja, biar makmum yang mengikuti ya, biar makmum yang mengikuti. Nah, ini ya hadis terakhir dari bab sof salat ya. Berikutnya adalah babul imamah ya, bab tentang imam ya. Di dalam bab ini ya, yudhkaru fihi adabul imam wal makmum ya. Di bab ini dibahas tentang adab-adab imam dan makmum. Wa ma yajibu ala kullin minhuma, dan apa-apa yang wajib atas keduanya, wa yustahab, dan apa-apa yang dianjurkan. Wa fihi bayanu alaqati ba'dihima bi ba'din, dan dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana hubungan yang erat antara makmum dan imam ya. Hadis yang pertama ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata khimar. Ini hadis pertama berbicara ancaman bagi yang mendahului imam ya. Ancaman bagi orang yang mendahului gerakan imam ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah takut ya orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ya, Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah rubah bentuknya menjadi bentuk himar. Hendaklah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam,
Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, atau Allah rubah bentuknya menjadi bentuk himar. Jadi hadis ini terkandung di dalamnya ancaman bagi yang mendahului imam. Ancaman bagi makmum yang mendahului imam. Ya. Karena ada ancaman, ya. Karena ada ancaman, maka hukum mendahului imam adalah diharamkan. Ya. Hukum mendahului imam adalah diharamkan. Ya. Al-mana ijmali, ya. Mana global dari hadis. Innama ju'ila al-imamu fi shalat liyuqtada bih. Ya. Tidaklah imam dijadikan di dalam sholat melainkan untuk diikuti, ya. Wa yu'tamma bihi, dan ditaati. Bihaitsu taqa'u tanaqqulatul ma'mum ba'da tanaqqulatihi, ya. Bentuknya yaitu dengan tidak mendahului perpindahan atau gerakan imam, ya. Jadi makmum, ya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Wa bihadza tatahaqqaqul mutaba'ah, dan dengan ini, ya, maka mutaba'ah itu menjadi sempurna. Mutaba'atul imam itu menjadi sempurna, di mana makmum tidak bergerak sebelum imam bergerak. Di mana makmum tidak berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya sebelum perpindahan imam. Fa idza sabaqahul makmum, apabila makmum mendahului imam, fatatil maqasid al matlubah minal imamah, maka tujuan dari adanya imam itu ya hilang. Karena tujuan utama, kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti dan ditaati. Jika makmum tidak mengikuti imam, atau jika makmum mendahului imam, maka tujuan ini tidak tercapai. Lidza jaa hadzal wa'idu syadid ala man yarfa'u ra'sahu qabla imami. Oleh karena itu datang ancaman yang keras, ya, bagi siapa yang mengangkat kepalanya sebelum kepala imam. Ya. Bi an yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar. Apa ancamannya? Bisa jadi Allah akan jadikan kepalanya kepala himar, au yaj'al suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuknya bentuk himar. Bihaitsu yumsah ra'suhu min ahsani suratin ila aqbahi surah, yaitu dengan cara dirubah, ya, dari bentuk yang bagus menjadi bentuk yang jelek. Ya. Jazaan lihadzal udwu, jazaan lihadzal udwi alladhi hasala minhu raf'u wal ikhlalu bis shalah. Ini sebagai balasan, ya, bagi anggota badan yang dia mendahului imam, yang dia mendahului imam, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hadis sahih, ya. Ini hadis sahih, wajib kita imani, ya. Jangan sampai kita menyangkal nggak mungkin dong, nggak ada ceritanya sampai sekarang, ya, orang dirubah kepalanya menjadi kepala himar, dirubah bentuknya menjadi bentuk himar, ya. Padahal saya sudah sering lihat, ya, beberapa makmum mendahului imam, ya. Nah, ini seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mempercayai apa yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Karena pernah terjadi, ya, dikisahkan, ya, oleh penulis kitab ini juga ketika membahas, ya, hukum mencuci tangan setelah bangun tidur. Ada hadis Nabi yang mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, jika kalian bangun dari tidurnya, ya, kata para ulama, yang dimaksud tidur di sini adalah tidur malam, ya. Jika kalian bangun dari tidurnya, maka jangan masukkan tangannya ke air, tapi cuci dulu tangannya. Ya, karena dia nggak tahu di mana tangannya itu bermalam, di mana tangannya itu bermalam. Ya. Ada seorang yang meremehkan hadis ini, ya, yang meremehkan hadis ini. Saya tahu kok di mana tangan saya bermalam. Ya.
Kata Nabi kan karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Ini orang nantang. Ya. Saya tahu kok di mana tangan saya bermalam dengan mengikat tangannya di atas dadanya. Ya. Saya tahu. Ya. Ini saya mau buktikan. Ya. Kalau tangan saya nggak kemana-mana, kalau tangan saya diikat gini, apakah saya masih perlu untuk cuci tangan? Dengan nada meremehkan hadis. Ya. Maka esok paginya, ketika dia bangun, dia dapati kedua tangannya afan masuk ke dalam duburnya. Dia dapati kedua tangannya masuk ke dalam duburnya. Kenapa? Jazaan, balasan bagi orang yang meremehkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga dengan hadis ini, ya, walaupun kita belum dapat cerita, ya, bahwa ada orang yang kepalanya dirubah menjadi kepala himar gara-gara ia mendahului imam, jangan sampai kita nggak percaya. Ya. Nggak boleh bagi kita tidak percaya, apalagi sampai menantang. Ya, karena tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Merubah yang seperti itu, ya, sungguh yang seperti itu 'alallahi yasir, itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi hadis ini, ya, wajib kita imani. Wajib kita imani, ya, walaupun, ya, sampai sekarang kita belum dapat beritanya, ya, sampai sekarang kita belum dapat beritanya. Ikhtilaful ulama fis sabq, ya, perbedaan para ulama tentang hukum mendahului imam, ya. Ittafaqul ulama ala tahrimi musabaqatil ma'mumi lil imam li hadzal wa'idis syadid, ya. Para ulama bersepakat, ya, diharamkan bagi makmum untuk mendahului imamnya, ya, karena adanya ancaman yang keras ini, ya. Walakin ikhtalafu fi butlani salatihi. Akan tetapi, ya, mereka, ya, para ulama ini berbeda pendapat hukum sholatnya gimana, sah atau tidak, ya. Mereka bersepakat diharamkan bagi makmum untuk mendahului imam. Kemudian mereka berikhtilaf, kalau ada makmum yang mendahului imam, ini hukum sholatnya gimana? Batal atau tidak? Ya. Fal jumhur ala annahu la tabtul. Jumhur ulama mengatakan sholatnya tidak batal. Apa yang dilakukan? Dia harus ngulangi gerakan tadi. Ya. Misal karena memang, ya, tidak terdengar suara imam, ya, ia bangkit dari sujud, ya. Sementara itu ketika dia bangkit, ia dapat imam masih sujud. Maka di saat seperti ini, ya, kata jumhur sholatnya nggak batal, tapi dia harus ngulangin sujud lagi. Ya. Dia harus bangkit dari sujud setelah sujudnya imam. Ya. Nah, ini pendapat jumhur. Ya. Jadi sholatnya tidak batal. Ia harus melakukan ngulangin rukun tadi. Ya. Qala al-Imam Ahmad fi risalatihi. Ya. Berkata al-Imam Ahmad, ya, di dalam risalahnya, laisa liman sabaqal imama salatun. Kata Imam Ahmad, tiada salat bagi yang mendahului imam. Ya, jadi Imam Ahmad berpendapat salatnya batal, ya. Laisa liman sabaqal imamu salatun. Tidak ada salat, ya, bagi makmum yang mendahului imam. Artinya Imam Ahmad berpendapat salatnya batal atau tidak? Batal, ya. Wa ashabul imami yaqulun, dan sahabat-sahabat al-Imam Ahmad berkata, man sabaqa imamahu biruknin karuku'in aw sujud fa alaihi an yarji'a liya'tiya bihi ba'dal imam, ya. Siapa saja yang mendahului imamnya dengan rukun seperti ruku atau sujud, yaitu ia bangkit dari ruku sebelum imamnya bangkit, atau ia berdiri, ia duduk dari sujud sebelum imamnya duduk, ya, fa'alaihi an yarji'a liya'tiya bihi ba'dal imam. Maka kalau dapati seperti itu, ya, ia ruku lagi atau ia sujud lagi, ya, untuk mengikuti imam, ya. Fa illam yaf'al amdan, ya, kalau dia nggak ngelakuin tadi, artinya, ya, ketika dia berdiri dari ruku, ya, ia dapati imam belum berdiri. Kalau dia tetap nunggu, ya, nggak mau bangkit lagi, nggak mau ruku lagi, dia berdiri aja sambil nunggu imam berdiri, fa illam yaf'al amdan hatta lahiqahul imam fihi batalat salatuhu. Kalau seperti ini dia nggak mau balik lagi, dia nunggu aja sambil berdiri, ya,
maka dalam hal ini sholatnya batal. Dalam hal ini hukum sholatnya batal. Namun andai dia balik lagi, kemudian nanti dia bangkit lagi setelah imam selesai dari ruku, maka sholatnya tidak batal. Ini maksud perkataan laisa liman sabaqal imama sholatun. Tidak ada sholat bagi makmum yang tidak mendahului imam. Yaitu apabila makmum tadi ketika kedapatan mendahului imam, dia tidak mau apa? Balik lagi. Dia tidak mau balik lagi. Kalau dia balik lagi, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Dan ini dalil dari pendapat jumhur, bahwasanya diharamkan mendahului imam. Namun kalau ada makmum yang mendahului imam, maka dia harus kembali lagi. Dia harus kembali lagi. Kalau tidak, dia tidak kembali lagi secara sengaja, maka pada saat itu sholatnya batal. Pada saat itu sholatnya batal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, laisa liman sabaqal imama sholatun. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi makmum yang mendahului imam, apabila makmum tadi tidak kembali ke rukun yang dia telah mendahului imam. Berikutnya faidah minal hadis, faidah minal hadis. Yang pertama, tahrimu raf'ir ra'si fi sujudi qabla al-imam. Diharamkan mengangkat kepala ketika sujud sebelum imam. Wal wa'idu fihi dalilun ala man'ihi. Karena adanya ancaman yang merupakan dalil atas diharamkannya perbuatan tersebut. Idla wa'ida illa ala muharram. Karena apa? Sejatinya tidak ada ancaman kecuali terhadap perbuatan yang diharamkan. Waqad au'ada alaihi bil maskhi. Bahkan ancamannya itu sampai dirubah bentuk. Sampai dirubah wujud, dirubah bentuknya. Wa huwa min asyaddil uqubat. Dan ini termasuk hukuman yang berat. Jadi adanya hukuman ini, adanya ancaman ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Yang kedua, yulhaqu bidzalika musabaqatul imam fi kulli tanaqqulatis shalah. Diikutkan dengan hukum ini adalah mendahului imam di setiap gerakan sholat. Artinya bukan hanya ruku, bukan hanya sujud saja, tapi dalam semua gerakan. Tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Tidak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Karena ada hadis lain, masih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yakhfadu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang menundukkan atau mengangkat kepalanya sebelum imam, maka ubun-ubunnya dipegang setan. Artinya apa? Mereka yang mendahului imam, itu ubun-ubunnya dipegang setan. Ini menunjukkan akan apa? Akan haramnya tindakan mendahului imam. Kemudian wujubu mutaba'atil makmum lil imami fis salat. Wajibnya makmum untuk mengikuti imam di dalam salat. Karena apa? Tadi di awal dijelaskan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, untuk ditaati, untuk diteladani. Maka tidak boleh bagi makmum untuk mendahului gerakan imam. Berikutnya, annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sungguh balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fahina kana raf'u fir ra'si, ketika mengangkat ini adalah perbuatan kepala, juziya bil wa'idi bil maskhi, maka balasannya kepala tadi dirubah bentuknya. Kepala tadi dirubah bentuknya. Ini menunjukkan apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan. Berikutnya,
Tawa'udu al-musabiqu bil maskhi ila suratil himar, ya. Ancaman, ya, makmum yang mendahului imam dengan dirubah menjadi bentuk himar, ya, menjadi bentuk keledai, ya. Lima bainahu wa bainal himar minal munasabati wasyabahi fil biladati wal ghaba, ya. Karena ada kesesuaian antara dia dan himar dalam hal kebodohan. Jadi makmum yang mendahului imam, ya, itu mirip dengan himar dalam bab apa? Dalam bab kebodohan, dalam bab jahilnya. Jadi sama-sama jahil. Itulah mengapa dirubahnya menjadi bentuk himar, ya. Karena himar itu, ya, hewan, ya, yang dialamatkan dengan kejahilan, ya, dengan kejahilan. Mana sisi jahilnya? Li'annal musabik idza kana ya'lam annahu lan yansarifa minas salati qabla imami. Karena orang yang mendahului imam, kalau dia faham bahwa dia itu nggak bisa selesai sholatnya sebelum imam selesai, falaisa hunaka natijatun fil musabaqah, maka tidak ada gunanya ia mendahului imam. Hatta ia mau dahului imam, ya, dia tidak boleh selesai sebelum imam selesai, ya. Kalau hukumnya seperti itu, ya, kalau hukumnya makmum itu tidak boleh selesai dari sholatnya sebelum imam selesai, ya, maka kenapa makmum mesti mendahului imam, ya. Ini sisi kejahilannya, sisi kejahilannya. Fadalla ala ghabaihi wa dha'fi aqlihi, dan ini menunjukkan atas kebodohan dan kelemahan akalnya sebagaimana himar, ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an kamatsalil himari yahmilu asfara, sebagaimana himar yang membawa kitab, ya tetap bodoh, ya. Walaupun himar tadi membawa ratusan kitab, ya dia tetap bodoh. Karena apa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan kitabnya. Jadi himar itu merupakan hewan, ya, yang dikenal dengan kejahilannya, ya. Makanya di sini kenapa dirubah bentuknya bentuk himar? Karena ada sisi kejahilan. Sisi apa kejahilannya? Dia udah tahu kalau dia itu nggak bisa selesai sebelum imam selesai. Tapi kenapa dia harus mendahului imam, ya? Berikutnya, tadullu musabaqatul imami ala raghbah fi istijalil khuruji minas salat. Orang yang mendahului imam, ya, mereka atau makmum yang mendahului imam itu pertanda dia ingin cepat-cepat selesai dari sholatnya. Itu pertanda ia ingin cepat selesai dari sholatnya. Fadzalika maradun, dan ini adalah penyakit. Dawa'uhu an yatadzakkar sahibahu annahu lan yaslam qoblal imam. Obatnya diingatkan bahwa orang tuh makmum yang seperti itu tidak mungkin selesai sebelum imam, ya. Nah, di sini, ya, faedah terpenting adalah wadzalika maradu, wadzalika marad, itu adalah penyakit, ya, penyakit hati. Jadi ciri penyakit hati itu, ya, ciri hati kita berpenyakit itu diantaranya, ya, tidak betah ketika kita sholat, ingin cepat selesai dari sholatnya. Padahal sholat itu adalah munajat, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berikutnya, al-wa'id bitagyiri surati man yarfa ra'sahu qabla al-imam ila surati himarin amrun mumkin, ya. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Ancaman ini, ya, yaitu dirubahnya kepala menjadi kepala himar, kepala keledai, amrun mumkin, sesuatu yang bisa saja terjadi. Jadi jangan dibuat candaan, jangan dibuat tantangan, ya. Hal ini bisa saja terjadi. Wa huwa minal maskhi, karena ini bagian dari perubahan, ya. Walakinnahu lam yunqal wuqu'uhu, walaupun sampai sekarang, ya, kata mu'alif ini belum dikhabarkan terjadinya peristiwa ini, ya. Jadi belum sampai kepada mu'alif berita tentang peristiwa ini, ya. Tetapi itu amrun mungkin, itu pasti terjadi, bisa saja terjadi. Wa yahtamil an yarji'al makna, dan bisa jadi makna hadis tadi, ya, tahwili surah ila tahwilin nahiza. Bisa jadi perubahannya itu bukan perubahan bentuk, tetapi perubahan, bukan perubahan fisik, ya, tetapi perubahan secara makna, ya. Jadi bisa jadi perubahannya itu makna. Jadi badannya, ya, manusia
tapi sifatnya sifat himar. Bisa jadi seperti ini. Ya. Jadi makna hadis tadi ya, bisa jadi perubahan fisik atau bisa jadi perubahan secara makna. Ya. Wujudnya manusia, tetapi sifat, watak dan karakternya itu mirip dengan himar. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya ini merupakan perkara yang mungkin terjadi. Dan ini peringatan bagi kita untuk tidak mengolok-ngolok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sekali lagi hadis ini ya sebagai ancaman bagi kita ya, agar kita tidak mendahului imam ya dalam salatul jamaah, Tapi ikhwah, mungkin sampai sini dulu ya, kita sambung dengan tanya jawab ya. Karena berikutnya dua hadis yang panjang ya. Panjang. Tafadhol, barangkali ingin tanyakan. Yang pertama ya, bolehkah ya dia mengeraskan bacaan takbir ya? Kalau dia lagi sholat kemudian ada tamu misalnya, boleh nggak dia ngerasin bacaan takbir? Permasalahannya itu tamunya dengar bacaan takbir apa enggak? Ya. Permasalahannya itu tamu dengar nggak bacaan takbir kita? Kita keraskan Allahu Akbar. Ya. Itu kalau tamunya nggak dengar, dia tetap apa? Tutup pintu. Ya. Maka kalau terjadi seperti itu ya, dan antum lagi sholat nggak khusyuk karena adanya suara bel ya, dan nggak mungkin juga menyadarkan tamu bahwa antum tuh nggak sedang sholat, apa yang paling ahsan? Batalkan sholatnya ya. Karena kalaupun sholat ya, sholat tadi tidak khusyuk ya. Kalaupun diteruskan sholatnya, sholat tadi tidak khusyuk ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat membukakan pintu untuk Aisyah, ya, itu jarak sholatnya Nabi ke pintu itu deket, ya, mungkin hanya beberapa langkah, ya. Tapi kalau jarak sholatnya di kamar, ya, terus bukain pintu, ya, jaraknya jauh, ya, maka itu gerakan membatalkan sholat, ya. Karena gerakan itu membuat orang lain lihat itu dia tidak sholat, dia sedang jalan, ya. Makanya gerakan tadi membatalkan sholat ya. Kalaupun dikeraskan takbirnya, seandainya makmum tidak dengar, maka sia-sia ya. Maka dalam keadaan tadi yang terpenting adalah apa? Antum batalkan sholat, bukakan pintu, lalu antum bilang afan anda mau lanjutin sholat dulu. Itu membuat sholat antum lebih khusyuk ya. Kemudian yang kedua, posisi ya makmum wanita. Ini sebetulnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya posisi wanita itu berada di belakang saf laki-laki. Ya. Berada di belakang imam ya. Kalaupun dia sholat bersama istrinya. Ya. Jadi suaminya imam, maka istrinya di belakang. Ya. Tapi ya kalau bersama anak laki-laki, dia berada di sebelah mana? Kalau sendiri di sebelah kanan imam ya. Jadi kalau shaf perempuan walaupun sendiri itu berada di belakang di belakang imam. Kalau makmum itu perempuan walaupun sendiri dia tidak sejajar dengan imam. Tetapi di mana posisinya? Di belakang imam. Kalau makmum laki-laki sendiri dia berada di mana? Di sebelah kanan imam. Wallahu a'lam.
Usia disebutkan kemarin adalah usia mumayyiz ya. Usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu kata para ulama usianya 7 tahun. Ya. Karena di usia itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun ya. Maka di usia 7 tahun itu dianggap ya telah masuk ke dalam shaf, boleh untuk masuk shaf. Adapun ya sebelum 7 tahun ya maka kata para ulama tidak boleh dimasukkan dalam shaf ya. Tidak boleh dimasukkan dalam shaf apalagi ya jika membuat shaf itu terputus ya. Jika membuat shaf itu terputus ya. Karena ini merupakan salah satu perbuatan mungkar. Kata Nabi, man qata'a as-shaf qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shaf, Allah akan putuskan darinya rahmat. Wa man wasalahu wasalahullah. Dan siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambungkan rahmatnya. Wallahu a'lam. Jadi ya usia mumayyiz yaitu 7 tahun. Naam. Ditarik maju kenapa? Iya. Ketika ditarik makmumnya ke depan, nggak mau. Terus, apakah imamnya mundur? Apakah yang di depan boleh untuk mundur? Jawabannya boleh kalau itu untuk kemaslahatan sholat. Ya, kalau itu untuk kemaslahatan sholat. Baru setelah itu nanti diberi pengarahan. Ya. Baru setelah itu diberi bimbingan. Ya. Karena itu sesuai dengan kemaslahatan sholat. Ya. Sesuai dengan kemaslahatan sholat, sesuai dengan keutamaan sholat. Walaupun imam tidak mundur, ya tetap sholatnya sah. Ya. Karena apa? Sholat di sisi kiri imam pun sholatnya itu sah, cuman kurang utama, cuman kurang afdol. Maka untuk menjaga kemaslahatan sholat boleh imam yang ngalah, yang mundur, agar posisi sholat itu menjadi sempurna. Nah ini bentuk dakwah fi'liyah. Ini bentuk dakwah secara perbuatan. Ya, karena dakwah itu kata para ulama ada dakwah qauliyah, ada dakwah fi'liyah. Ada dakwah secara ucapan, ada dakwah secara perbuatan, dan tadi itu bagian dakwah secara perbuatan. Wallahu taala alam. Cukup? Tajib, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.